Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita manginang tabuka mahatani debata berita nauli di partangyangat tabor nginon Ayub 30 ayat 20 onom sahak rodi 30 Ayub 33 ayat 26 sampai 33 songonom madidok hatani debata. Molo martangiang ibana tu debata jadi asia-asian nama ibana. Jala patari dahonon nama buhina tu ibana mardongan ulup-ulup. Jala pasuangonna tu jolma nagalei hati goranna. Dungi mamuji-muji ma ibana di jolo ni jolma manusia. Dohonon nama nunga mardosa aunian jala nunga hupapeol uhum hati goran. Alaidang di baloson ibana tuau hobartu pabahenakku. Balik ibana baluahon hosaku. Asa unang turun tu bagasan hamagoan. Jadi marlasnya rohang uluku marnida hati uron. Ida ma luhut nai dibahit debata dua manak tolu hali tu manusia. Naing manogi hotodina mulak sian hamagoan asa dipatiur rohana marhite sian hati uron ni hangoluat. Sai parate-ate hom maon alejob. Jalatangihon au sipma anggoho asa hudak dati madok hatakon alai molutung adong dope sulam si alusonom mutuau haru hatahom mai ai dipangido rohaku naing mamit toriho alai molo suadong be homa atong manangihon au sipma ho asa hupoda hotuho habisuhon. Disima sahakna urian itu hata hamuna amanami inanami. Kita sudah sampai kepada minggu rogate yang membicarakan tentang berdoa. Ada 3 hal yang paling utama yang harus kita pahami tentang berdoa. Yang pertama, berdoa itu bukanlah suatu komunikasi satu arah, tidak. Berdoa itu adalah komunikasi 2 arah, diamai antara umat dengan Allah, dungi Allah dengan umat. Antara umat dengan Allah, kemudian Allah dengan umat. Tiki makatai hita manang martangiang ima komunikasi ta umat dohot debata. Tiki makatai hita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara, Tuhan mendengar. Tapi ketika kita katakan amin dung tadok amen, merbalik mah anggo situasina hohom mahita ala naeng makatai debata. Itu komunikasi 2 arah, umat kepada Allah dan Allah kepada umat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang komunikasi 2 arah, yang kedua ini juga berbicara tentang 2 waktu. Ala 2 arah ibana baik kedua dotong partikianna. Dia mai naparjolo ketika kita berbicara kepada Tuhan, maka itu adalah waktu kita. Tapi ketika Tuhan yang berbicara kepada kita, maka itu adalah waktu Tuhan.
Ketika kita berdoa, ketika kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, maka itu adalah waktu kita. Dan Tuhan mendengar, dan Tuhan dengan sabar menunggu. Seberapa panjang pun, seberapa banyak pun, seberapa berat pun keluh kesah yang kita sampaikan, di Paima Ibanado sampai puas yang di dalam hati kita itu. Dan itu diberikan waktunya kepada kita. Tapi setelah kita katakan amin, sahak mapartikiana tutik kini debata. Namar lapatan disi atong hita pe hohoma tinggilma jala tapai mama. Sampai waktu Tuhan yang menjawabnya. Jadi yang pertama tadi ini adalah komunikasi dua arah. Yang kedua juga waktunya juga tentang waktu yang dua waktu kita dengan waktu Allah. Dan yang ketiga ini menjadi kabar sukacitanya bagi setiap orang percaya yang akan selalu membuat kita untuk selalu berdoa, untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak pernah lelah berdoa, sekalipun kelihatannya masih jauh, sekalipun kelihatannya masih belum kelihatan tanda-tandanya, tetapi kita tidak akan berhenti untuk berdoa, sebab Allah berjanji. Barang siapa yang datang dan meminta dengan sungguh-sungguh, dia akan menerimanya. Barang siapa yang datang dan meminta dengan sungguh-sungguh, ia akan menerimanya. Saina lehonokudo tu ibana. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memulai khotbah ini dari 3 prinsip dalam hal berdoa itu? Sebab ini harus selalu menjadi dasar dalam kehidupan kita, terlebih keberimanan kita. Asa unang salah hita mangalapati taringo tutiki martangia kita. Supaya tidak selalu terjadi perbanding-bandingan di dalam kehidupan kita ini. Apalagi membawa kepada penghakiman, manang menghakimi aka dongata rupani. Ya iba na burjudo ibaon, hape sai sosongonon nguluniba. Hape ia halakan, iraso dia turehod do taringo tu peribadahan manang namar Tuhani, hape bui dinggan nguluna. Saya martangyangi donian iba alai dang marna dia lusi debata hape halakan sohya binereng martangiang bui pitor siko nguluna ido teh yang menginang iba saya martangyangi hape halakan dakya binereng martangiang inna na memang iparohok kamu do halaki sampai mertangi yang pedi ingot-ingot dia etok kamu naruh aku mah. Manak tutu do diberek kamu sadari idang adong martangi yang nasida. Kan idon waing. Basotung do unang-unang nak kita pe ditangyakon nasida do di bagasan tangyang na. Alai nung ngaparjolo adong kecemburuan iri hati ujung nanading gape boy do gabe salah di bagasanna. Makanya kita perlu menempatkan kembali Bapak Ibu Saudara hal-hal yang menjadi prinsip dalam berdoa tadi, supaya kita jangan salah memahami ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ini bukan tentang kehendak kita, tetapi ini sebuah cara masuk bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Terlebih ketika berjumpa dengan Allah, kita tahu apa yang mau Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita ini. Yang pasti dohonor rupani tidak semuanya sesuai dengan yang kita pikirkan itu. Banyak yang mungkin berbeda dari yang kita pikirkan itu. Tapi ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, rancanganku jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia
daripada rancangan manusia. Ida ubahin sifata memang dang adil hita. Dang adil hudok rupani tapangido 10 dilehot Tuhani 5 tadok ma badoho Tuhan dang ngasih roham diau. Alisa ada sisi tapangido 10 dilehot debata 50 ahado tahetadok tu Tuhani si doate geria da dongape unang mama boto unang gabe di jalo ate. Terkadang kita di sinilah harus kembali disadarkan Bapak Ibu Saudara dalam hal ketika berhubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Maka dalam hal berdoa, di sini kita menemukan sebuah pengajaran yang luar biasa dari seorang Ayub yang mengalami sebuah penderitaan, tetapi di dalam doalah kemudian dia akhirnya disadarkan bahwa tentang penderitaan itu pun bukan rencangan celaka dari Allah, tetapi untuk membawa dia kepada sebuah sukacita yang lebih besar lagi di dalamnya. Sedikit kita mereview tentang seorang tokoh Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub terkenal dengan seorang yang saleh. Kalau kita jabarkan, definisikan tentang seorang yang saleh, ini bukan hanya tentang seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan saja, tidak. Tapi juga kepada semua orang. Ayub dikenal pada masa itu bukan karena dia hanya seorang yang kaya raya, tidak. Tapi Ayub dikenal dari seluruh kalangan karena dia adalah seorang yang rendah hati. Ayub juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ayub juga dikenal sebagai seorang yang ringan tangan untuk membantu orang-orang pada saat itu. Bahkan yang paling menarik dari kehidupan Ayub dan keluarganya, ia terkadang secara sengaja membuat sebuah pesta gandum, pesta yang besar, hanya untuk membantu orang-orang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hadu dohola dipaliani songoni tuaka nasidai, tapi dia sengaja membuat sebuah pesta gandum untuk membantu orang-orang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Maka kesalehan yang dimaksudkan tentang Ayub bukan hanya sekedar dalam kerohaniannya, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Tutur katanya, bagaimana dia tetap menjaga kehidupan, relasi, dan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ketika orang melihat seorang Ayub, memang wajarlah akan terjadi seperti tanda kutip keinginan untuk boleh hidup seperti seorang Ayub. Dan ketika terjadi pembalikan dari keadaan itu, maka wajar juga banyak orang yang akan bertanya-tanya, kok bisa seorang Ayub yang baik, seorang Ayub yang dermawan, seorang Ayub yang rajin beribadah, bahkan bukan hanya tentang dirinya, tentang anak-anaknya pun dia pikirkan tentang dosa-dosanya. Ketika terjadi penderitaan itu kepada dia, wajarlah secara manusiawi akan bertanya-tanya, kok bisa seorang Ayub mendapatkan penderitaan yang begitu besar ini? Anak-anaknya dengan seketika meninggal, harta bendanya dengan seketika hangus, rumah-rumah mewah, bahkan yang paling berat, tubuhnya dipenuhi dengan luka yang paling tidak disukai oleh orang-orang pada saat itu. Akibat penderitaan itu banyak orang yang kemudian mempertanyakan, benar, sebab tidak mungkin orang yang begitu baiknya, orang yang begitu salehnya, orang yang begitu dekatnya dengan Tuhan menghadapi penderitaan yang begitu besar itu. Jadi molutaber pengoluta amanginang haru Ayub kurang dia besikop na namar Tuhani
Harus dijawab, hurang dia dope burzuna marado ponakana torop. Tapi tentang penderitaan, tentang yang namanya jalan hidup, tidak ada yang tahu. Dan pasti kita juga tidak tahu tentang jalan hidup. Tapi disinilah kemudian kita dicerahkan dalam pemahaman dan pengalaman Ayub ini. Benar pernah suatu kali dalam penderitaan yang dia alami seperti mau menuntut dengan Tuhan, seperti mau berperkara dengan Tuhan, mau banding-bandingan dengan Tuhan. Dia menganggap dia tidak pantas mendapatkan cobaan itu. Dia merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan penderitaan itu. Itu sebabnya dia pernah mencoba berperkara dengan Tuhan, mau hitung-hitungan. Kurang baik apa aku Tuhan? Apa yang masih belum aku kerjakan Tuhan? Tapi kenapa aku yang menghadapi penderitaan seperti ini? Adokia hita songon yamang inang yang mungkin menganggap bahwa kenapa harus saya yang menanggung? Kenapa harus saya yang menghadapi penderitaan seperti ini? Apalagi kita bereng doang musengate ira sudi harikot to dona martuhani basadak tuhalaki gebe nita rupani. Seolah-olah mereka lebih pantas menderita daripada kita. Padahal tidak selamanya penderitaan itu adalah jalan akhir, tidak. Tapi terkadang penderitaan itu, cobaan itu menjadi jalan masuk bagi Tuhan ketika kita dengan sabar, ketika kita dengan sungguh-sungguh dengan iman, itu menjadi jalan masuk untuk boleh menikmati kasih karunia Allah yang lebih besar lagi. Melebihi dari yang kita rindukan, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tapi karena kita tidak bersabar sebentar saja, akhirnya pintu itu tetap tertutup. Teman-temannya datang, mencoba memberi penguatan, tapi itu pun tidak memuaskan. Bahkan justru semakin menyesatkan. Justru semakin menyesatkan. Semua menuduh Ayub tentang ada dosa yang kau sembunyikan di hadapan kami, tapi tidak di hadapan Tuhan. Ayo katakanlah, apa yang kau sembunyikan, dosa yang pernah kau perbuat. Padahal sesungguhnya kita semua tahu, tidak ada satu hal kecil pun yang pernah dia perbuat yang melukakan hati Tuhan. Terkadang memang teman-teman di sekeliling pun hati-hati yang menginang. Dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, boy mahol mangalian ahate, semangat nih ngorupani, ala yang go solusi na mula tuhita do. Teman-temannya bukan justru membawa dia untuk semakin mengenal Tuhan, tapi justru semakin mengajak dia untuk menghakimi Tuhan. Percakapan itulah na perpudi madongan nasi Elihu. Ini adalah yang paling mudah dari teman-teman Ayub. Harwa na burju dotongi mana ni kumarupani di boto ibana tuturi ikon na tumua dona parjolo baru pesahatu akan na uposo. Ini adalah dialog atau pidato dari Elihu tentang Ayub. Bagaimana dia mau mengingatkan Ayub bahwa lebih besar manusia itu lebih besar Allah itu daripada manusia itu. Lebih besar Tuhan itu daripada manusia. Bahkan dari seluruh ciptaan ini, lebih besar dia di dalam semuanya. Namar lapata di sini yang ditugihon bahwa kalau seperti itu pikiranmu tentang Tuhan Allah kita itu terlalu kecil, terlalu sempit cara berpikir yang demikian, tidak. Makanya di sini bukan menuntut tentang kenapa engkau menghadapi penderitaan ini, kenapa engkau harus menunggu sampai sebegitu lama, bukan.
Tapi bagaimana kau mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam masa-masa penantian itu? Sebab masa-masa penantian bukanlah masa-masa yang baik, Bapak Ibu. Masa-masa penantian adalah masa-masa yang sering orang-orang kecolongan. Makanya di dalam masa-masa penantian itu, di situ kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Elihu datang membawa suara Tuhan untuk mengingatkan dia bahwa lebih besar Allah itu di dalam persoalanmu itu. Itu sebabnya Ayub kemudian disadarkan. Dia berdoa, dia membangun kembali hubungan dengan Tuhan, dia menemukan kembali wajah Tuhan, dia merasakan kembali benar, begitu besar Tuhan itu, sehingga memikirkannya saja pun, sehingga untuk memahaminya saja pun, saya tidak sanggup. Dan itu yang kita temukan dalam perikop hari ini, Bapak Ibu. Ketika Elihu sudah berbicara kepada Ayub, dia kemudian disadarkan. Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Sebab dia percaya berdoa adalah jalan pulang kepada Allah. Itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk kembali kepada Dia. Itu adalah jalan yang benar untuk kembali ke hadapan Allah yang kudus, supaya kita boleh menemukan kembali hadirat Tuhan. Amanginang, saya tidak tahu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita berdoa. Boha pajupang dohita tahe doh debata di bagasa tangyakta. Pajupang dohita tahe pajupang bohado dihilalahamu parjupangani. Aman. Oh dame, upikir aman dalam anggo aman dak pajupangin nah. Jedoti si pajupang kamu. Oh ko doa kay na dote. Ngiri na izo hamuzo. Ayub menemukan kembali jalan pulang itu, dan berdoa adalah jalan pulang untuk kembali kepada Allah. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ini seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang bijak. Terkadang memang dalam menghadapi suatu persoalan, bahkan tentang solusi-solusi di dalamnya, terkadang tidak semua harus dengan aksi untuk menjadi suatu solusi, tidak. Terkadang hanya dengan melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan dalam menghadapi persoalan hidup ini. Makanya selalu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu sangat dekat, bahkan begitu dekat, sejauh lutut dengan lantai. Sejauh lutut dengan lantai. Tapi permasalahan kerasnya hati ini sering menjadi penghalang bagi kita. Jarak yang begitu dekat pun seolah-olah terasa begitu jauh dan terasa tidak akan mungkin. Hanya lutut dengan lantai. Tapi sering kita menganggap Tuhan itu jauh. Tidak. Ketika dia berdoa, itu menjadi jalan pulang bagi Ayub untuk kembali ke hadirat Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajahnya, merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di dalam perjumpaan itu akan melahirkan sebuah pengakuan, sebuah pujian, sebuah nyanyian tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah,
terlebih dalam persoalan-persoalan kita ini. Dan akan juga melahirkan sebuah kesadaran begitu besar Allah ini di dalam kehidupan kita, terlalu kecil bagi kita, terlalu kecil bagi Allah hidup kita dan persoalan-persoalan kita ini. Amanginang disinilah kita menemukan bagaimana Ayub kemudian memperoleh kasih Allah itu. Sebab dia telah menemukan kembali wajah Allah, dia kemudian menyaksikan kebesaran Allah di dalamnya, sekalipun masih dalam proses menderita, dia tidak lagi memperbincangkan tentang penderitaannya, tetapi Tuhanlah yang dia puji di dalam kehidupannya. Dia tidak mempermasalahkan tentang semua yang telah hilang itu, tetapi nama Tuhanlah yang dia muliakan di dalam perjumpaannya. Dia tidak dipusingkan dengan apa yang telah hilang itu. Sebab dia merasa, dia menganggap, dan dia percaya kasih Tuhan lebih besar dari semua yang telah hilang dari dirinya itu. Itu sebabnya dia kemudian bertemu dengan Allah di dalam doanya, dan Allah menerima dia dengan sukacita, dan itu menjadi jalan masuk bagi dia untuk menerima kembali kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Makanya pada akhirnya happy ending kalau kita lihat cerita dari Ayub. Alani ahana neng berengota amang inang, mari di sini kita mau diajak di Minggu Rogate ini, bagaimana kita mau diajak seperti yang dikatakan topik minggu ini, dang masohot martangiang, tetaplah berdoa. Satu dari 3 prinsip dalam doa tadi, kita diingatkan setiap yang meminta pasti akan menerima. Setiap yang mencari pasti akan menemukan. Setiap yang mengetuk pasti pintu akan dibukakan. Hanya saja kita perlu kembali mengingat bahwa benar, tidak pernah diberi kuasa kepada kita untuk melihat bagaimana nanti tentang jawaban Tuhan, sebab itu adalah kuasa Allah, sebab itu adalah waktu Tuhan. Kita hanya diberi kuasa untuk meminta dan meminta. Maka ketika kita sudah sampaikan minta kepada Tuhan, maka pakailah waktu Tuhan itu untuk mempersiapkan dirimu. Kapan tiba waktu Tuhan itu tiba di dalam hidup kita ini. Menantikan bukan dengan tidak melakukan apa-apa, tapi sambil mempersiapkan diri kita. Bila waktu Tuhan itu tiba, semua akan bersukacita di dalamnya. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu, benar, kita tidak bisa pastikan bahwa kehidupan kita sama dengan saudara-saudara kita, dan kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi ingatlah satu hal di dalam perikop ini, Ayub juga pernah dikaburkan dengan hal-hal yang demikian yang membuat hatinya berontak. Tapi ingatlah, selalu ada jalan pulang, selalu ada waktu untuk kembali, selalu ada waktu untuk bersama dengan Tuhan. Maka pakailah itu menjadi jalan pulang bagi kita, menjadi tempat kembali kepada Tuhan di dalam semua persoalan kita ini. Pakailah penantian itu menjadi jalan pulang, menerima kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita ini. Ima amanginang taringo tuturpuk tadi bagas sabur nginon tentang Ayub di dalam doanya dengan topik dang masohot martangiang, tetap berdoa.
taringo tu topik ta amanginang, mari kita selalu diminta tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bukan tentang hasilnya, bukan. Tetaplah berdoa. Persiapkan saja diri kita. Persiapkan saja hidup kita ini. Sebab dalam prinsip doa tadi, ada prinsip yang kedua tadi, bahwa waktunya juga ada dua. Ada waktu kita, ada juga waktu Tuhan. Di sini kita yang sering kecolongan, maka supaya jangan kecolongan, tetaplah berdoa. Dus songon nama redei melunari minggui hudokdo, sipata anggo baru-baru mulu maredei akan tua-tua na julu, tikina mana apu tikina marhua me, nah pikir doholan mengisi kekosongan, asa unang songon nasepi maredei ibana songoni. Tapi ternyata tidak. Meluta sukun, ido cara ini, kalau hati ini, pikiran ini dibiarkan begitu saja dalam beban seperti Ayub tadi, ini bisa liar. Ini bisa liar. Alanido marede ibana dalan na doi laho mangarahon sudehol sonei, memusatkan supaya ini pikiran ini tidak lari kemana-mana yang bisa mungkin jadi memburai dongan, nabui gabe mungkin menguhumini dongan, apalagi tentang keadaan hidup yang tidak sama kita dengan mereka. Maka dengan bernyanyi ini seperti mau memfokuskan hati ini, memfokuskan pikiran ini supaya tidak lari, tidak jatuh kepada dosa. Jadi nartang yangi pesongonido. Dalam keadaan seperti Ayub, kalau hati ini tidak dikontrol dengan baik, pikiran ini tidak dikontrol dengan baik, dia bisa lari kemana-mana. Unang jo songo si jo, nah kita pesipata songoni. Dalam setiap persoalan-persoalan, ketika hati ini tidak dikuasai dengan baik, ini bisa membawa kita semakin liar, semakin jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya selalu dikatakan tetaplah berdoa. Ini sebagai cara kita untuk membawa kita terhindar dari dosa, terlebih sebagai cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulut adok songo persoalan nisijob terlalu berat, tapi terkadang kita juga menyadari itu dalam pikiran yang begitu kalut, dalam suasana hati yang tidak tenang, ini kalau tidak diarahkan, tidak dikuasai dengan baik, ini bisa menjadi sebuah mara bahaya besar. Ide bahen berdoa, bernyanyi, itu adalah salah satu cara untuk ya supaya jangan kemana-mana pikiran kita. Holatu debatama hitamar posmiroha di bagasan. Nah makanya selalu dikatakan berdoalah selalu di dalam hidupmu. Paling tidak hati ini tidak lari kemana-mana, tidak memikirkan apa-apa, apalagi yang negatif. Ale fokus tu debata. Persoalan dangsai, tabadosa, natubu di bagasan, rohata. Kan itu yang selalu terjadi dalam kehidupan ini. Maka bukan tanpa alasan ketika kita selalu diminta untuk tetaplah berdoa. Sebab berdoa itu adalah cara yang diberikan Tuhan, bukan hanya sekedar jalan masuk untuk ke dalam hadirat Tuhan atau jalan pulang untuk kembali kepada Allah, tetapi dalam sisi kemanusiaan kita pun hati yang begitu rentan, pikiran yang bisa liar ini, dengan berdoa ini mencegah kita untuk semakin larut dalam kesedihan, keputusasaan, juga ke dalam dosa. Maka tetaplah berdoa, persiapkan diri kita, sebab waktu Tuhan mungkin terkadang tidak sama dengan yang kita pikirkan tentang waktu kita. Tuhatama mamasu-masu hita saluhutna, amin martangiang mahita.